kami dari kelompok 10B Biokimia 1 yang terdiri dari saya, Yanti Denia. Saya Adina Trianggraini. Saya Sanifita Sari. Tujuannya adalah di mana mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme, sebagai sumber energi, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional seperti hormon dan enzim, dan keperluan tubuh lainnya. Pencernaan pada manusia, makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu pertama, proses pencernaan secara mekanisme, merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Kedua, proses pencernaan secara kimiawi, yang merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Proses pencernaan manusia. Pada proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Dibantu oleh lidah, dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Pada mulut terjadi proses memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Selanjutnya adalah faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara, di mana epiglotis berperan sebagai pengatur atau sebagai klep kedua saluran tersebut. Faring ada di daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan atau trakea, dan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus sendiri adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Selanjutnya, makanan tersebut dibawa ke lambung, di mana lambung makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan dengan mekanisme dorongan dari otot lambung Syme menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh lambung adalah asam klorida, lipase, renin, dan mukus. Selanjutnya, ada usus halus yang merupakan lanjutan dari lambung. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan oleh usus halus. Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah disakaridase, menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kemudian ada erepsinogen, erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Hormon sekretin merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Kemudian ada hormon CCK atau cholecystokinin merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Selanjutnya adalah usus besar. Dalam usus besar terdapat bakteri yang dapat mencernakan sebagian kecil selulosa untuk nutrisi bakteri itu sendiri. Aktivitas bakteri ini membentuk beberapa vitamin K, B12, tiamin, riboflavin, dan gas-gas karbon dioksida, hidrogen, dan metana. Usus besar akan menambah atau menyerap kandungan air untuk menghasilkan kepadatan feses yang sesuai. Terakhir adalah rektum dan anus. Feses dari usus besar kemudian bergerak menuju rektum.
Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Pencernaan karbohidrat. Pada karbohidrat, setelah dicerna di usus, sebagian besarnya akan diambil oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida dan dibawa ke hati oleh aliran darah. Sementara sebagian lainnya itu dibawa ke jaringan tertentu dan dimetabolisme lebih lanjut. Di hati, monosakarida disintesis menjadi glikogen yang kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke area tubuh yang diperlukan. Selanjutnya adalah proses pencernaan protein, di mana tubuh akan mengubah protein menjadi asam amino melalui berbagai reaksi hidrolisis bersama dengan enzim-enzim yang bersangkutan. Pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan aminopeptidase adalah beberapa enzim yang terlibat dalam proses hidrolisis protein. Setelah protein dipecah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi ke dalam pembuluh darah melalui dinding usus halus. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino sebagian besar digunakan langsung oleh jaringan, sebagian lagi akan mengalami deaminasi protein, yaitu pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N dari hati. Setelah dicerna di lambung, kelompok protein makanan diubah menjadi pepton, kemudian enzim kimotripsin dan tripsin mengurai pepton menjadi asam amino. Selanjutnya, usus menyerap asam amino dan kemudian didistribusi ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Selanjutnya adalah pencernaan lemak. Makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus halus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Kesimpulan. Pertama, pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Kedua, proses pencernaan dibagi menjadi dua, yakni pencernaan secara mekanisme dan pencernaan secara kimiawi. Ketiga, proses pencernaan makanan pada manusia diawali dari mulut, kemudian ke faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, lalu masuk ke rektum dan sisa makanan yang telah dicerna berupa feses dikeluarkan di anus. Demikian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.